pribadi sebenarnya pemerintah juga serba salah ya, karena di satu sisi udah ada yang nyaman dengan platform TikTok Shop, satu sisi lagi memang ada orang yang belum bisa bergabung di TikTok Shop karena memang nggak mudah kan, harus memahami algoritma. Kita live aja nggak hanya itu yang penting. Jadi ada beberapa instrumen-instrumen yang memang harus dilengkapi. Bagaimana kan nanti kalau misalnya live tapi nggak ada yang nonton gitu. Pribadi udah menganalisa ini dari jauh hari ya, bahwa meskipun ada di dunia, bahwa semua jenis usahaku itu benar-benar antara offline dan online selalu disinkronisasikan gitu. Tapi kan nggak semua orang memiliki kapasitas untuk bisa memahami tentang algoritma, tentang personal branding, tentang branding dan instrumen-instrumen lainnya gitu. Jadi mungkin solusinya ya, karena ini kan bisa solusi ya, karena pemerintah juga serba salah, karena pemerintah hanya bisa membuat satu aturan yang mengatur. Ya, sedangkan solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana pengembangan SDM sih, pengembangan SDM agar melek digitalisasi ya, dan bagaimana supaya bisa meningkatkan traffic dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan, apakah usahaku berpengaruh atau enggak? Jadi mau itu nanti apapun yang terjadi, karena usaha dinamis ya sekarang. Jadi apapun nanti perkembangan teknologi dan perkembangan data, tentu saja kita sudah mempersiapkannya, dan tentu saja kita nggak bisa melawan arus dengan ekstrim. Maka secara otomatis kita harus mengikutinya dengan bekal ilmu, dengan bekal personal branding, dengan bekal marketing plan gitu. Nah, kalau aku itu sederhana ya, mengikuti 88 cara dagang Rasulullah. Karena pada dasarnya ya, aku dulu itu di 2012 banyak yang bilang, ngapain buka toko banyak-banyak di mana-mana? Kan sekarang udah zaman, udah modern, udah canggih, udah lewat online gitu. Jangan salah, kalau pada waktu itu aku hanya punya online, mungkin trust masyarakat terhadap usahaku itu nggak sebesar sekarang gitu. Jadi walaupun kita berkembang di dunia online, tapi dunia offline tetap harus dikembangkan, karena sunahnya berdagang itu ketemunya antara penjual dan pembeli gitu. Itu nanti puncak dari titik perdagangan sesungguhnya, bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasti orang akan bosan cuman klik-klik doang datang atau gimana gitu. Aku sih pribadi selalu mendukung apapun keputusan pemerintah ya. Ya selama ya kita juga bisa memberikan solusi gitu. Karena gini, pemerintah serba salah. TikTok Shop ditutup, yang udah nyaman di TikTok Shop marah-marah. TikTok Shop nggak ditutup, sementara orang yang belum paham untuk jualan di TikTok merasa dirugikan. Jadi pemerintah serba salah. Nah, sekali lagi pemerintah kan hanya bisa memberikan aturan yang mengatur, bukan memberikan solusi bagaimana supaya SDM kita melek digitalisasi, melek terhadap meningkatkan traffic dan sebagainya gitu. Jadi saran aku untuk teman-teman semuanya ya, kita belajarlah bagaimana sekarang dunia perbisnisan gitu. Jadi biar nggak stuck di situ aja. Yang artinya scale up, harus scale up gitu aja. Ya itu kembali lagi musyawarah ya, musyawarah antar pedagang. Ini ada sunahnya juga, bagaimana Rasulullah itu mengumpulkan para pedagang gitu. Jadi saya pribadi bisa memberikan solusi, misalnya Tanah Abang untuk naik kembali, itu saya bisa gitu. Ada tata caranya, ada tata kelolanya, ada marketing funnelnya gitu. Yang penting kita sinkronisasikan nih antara online dan offline. Gak bisa kita offline aja untuk melawan online, ataupun begitu sebaliknya, online aja melawan offline. Jadi keduanya memang harus disinkronisasikan. Nah itu salah satu pentingnya personal branding ya gitu. Sama kayak halnya saya, kalau saya nggak punya personal branding mungkin live ya nggak ada yang nonton. Tapi karena saya sudah mempersiapkan dari jauh hari bahwa pentingnya personal branding, jadi ketika saya live atau nanti ada campaign di tanggal 10 Oktober ini, maka pun jadi banyak yang nonton dan trafficnya pun jadi tinggi gitu. Jadi mulai sekarang saran saya sebelum terlambat gitu, karena pemerintah juga serba salah ya, karena udah telat banget ya, karena memang Project S dari TikTok ini semakin menggerogoti di Indonesia ya. Tentunya bagaimana bisa meningkatkan UMKM dengan scale up ya, dengan memberikan satu komunitas, ayo jadi pengusaha gitu juga bisa, supaya orang-orang yang mau pengusaha udah punya beban, udah punya modal duluan gitu. Oke. Iya, karena pada dasarnya kalau misalnya yang di Tanah Abang hanya live-nya monoton gitu-gitu aja, nggak ada sesuatunya, pasti orang akan lebih memilih sesuatu yang lebih. Dan jujur memang TikToknya ini complicated banget ya. Jadi TikToknya ini kadang memberikan subsidi yang terlalu besar kepada artis-artis, tapi kepada UMKM atau apa subsidinya kecil. Jadi otomatis masyarakat mau yang lebih murah kan gitu. Itu sih yang sebenarnya terjadi.